Shalom, apa kabar teman-teman? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Nah, kita kembali bertemu di channel Iska Sugiarto, renungan sederhana dan relevan. Saat ini kita akan belajar dari 4 perempuan yang tertulis dalam silsilah Yesus Kristus. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kita belajar hal ini karena kita masih dalam momen Natal. Teman-teman, sampai hari ini dalam sistem dunia belum sepenuhnya memandang perempuan itu sederajat dengan laki-laki. Masih adalah agama manapun ya, dalam belahan dunia manapun masih ada perempuan itu dipandang belum sederajat dengan laki-laki. Memang ini sudah ada sejak zaman dulu, termasuk di zaman orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yaitu juga pada saat Injil ditulis, termasuk dalam perjalanan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Namun teman-teman, Allah ya yang kita percaya memandang perempuan itu dengan sangat berbeda. Nah, dalam perikop Matius pasal 1 ini ya, bukti bahwa Allah itu juga memandang perempuan sama dengan laki-laki. Sehingga dalam silsilah ini itu juga ada perempuan-perempuan yang ditulis. Dan unik memang. Dan memang teman-teman, kalau kita melihat Matius sebagai seorang keturunan Yahudi, memang aneh juga kok memasukkan perempuan-perempuan ini di dalam silsilah Yesus Kristus. Hal unik lagi yang Matius tulis ya dalam silsilah ini, daftarnya menarik sekali ya. Itu memang panjang sekali ya, dan Matius membagi dengan 3 bagian. Misalkan ya, itu 14 keturunan mulai dari Abraham sampai Daud ya. Kemudian 14 keturunan mulai dari Daud sampai pembuangan di Babel. Baru kemudian 14 keturunan berikutnya setelah dari pembuangan sampai kepada Yesus. Nanti perhatikan ya di Matius pasal 1. Ini menarik sekali ya, ada 4 perempuan di dalam silsilah ini. Yang pertama adalah ada Tamar. Perhatikan Matius pasal 1 ayat 3, Rahab ditulis di Matius pasal 1 ayat 5, ada Ruth Matius pasal 1 ayat 5 juga, dan istri Uria yaitu Betseba di Matius pasal 1 ayat 6. Nah, teman-teman, mari kita coba perhatikan kehidupan keempat perempuan tersebut. Adakah sesuatu yang pantas dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa masuk ya di dalam silsilah Yesus Kristus ini? Yang pertama kita coba lihat dengan singkat Tamar. Tamar ini adalah menantu dari Yehuda. Teman-teman boleh baca di Kejadian pasal 38 ya. Itu ceritanya luar biasa. Karena Tamar ini menantu dari Yehuda. Dan Yehuda itu pernah berjanji kepada Tamar bahwa Yehuda akan memberikan Sela ya, menjadi suami bagi Tamar. Nanti kalau Sela itu bertumbuh besar dan dewasa. Tapi itu kemudian tidak terjadi. Artinya Yehuda bohong kepada Tamar. Itu di ayat 14 di Kejadian 38 itu. Jadi kemudian ya nampaknya Tamar putus asa begitu. Maka dia menyamar sebagai wanita nakal ya di pinggir jalan begitu, mungkin gelap juga, yang menggoda Yehuda. Yang pada waktu itu Yehuda nggak tahu
peristiwanya bagaimana, Yehuda itu menggoda Tamar ini yang memang pada waktu itu nggak tahu kalau itu Tamar. Yang kemudian ya singkat cerita, Tamar itu kemudian mengandung anak dari Yehuda dengan perjanjian-perjanjian itu, dan ya punya anak dua ya, Yehuda dari Tamar, yaitu Peres dan Zerah. Nanti cek lagi di Matius pasal 1 ayat 3 itu, bahwa Tamar mempunyai anak dari Yehuda yang bernama Peres dan Zerah. Jadi Tamar ini mempunyai anak dari mertuanya, begitu. Ya, memang akhirnya menikah mungkin begitu ya. Nah, yang kedua, perempuan yang kedua, teman-teman, yaitu Rahab. Rahab ini lebih mengerikan lagi profesinya, yaitu dia perempuan sundal atau pelacur di Kanaan, yang memang dia melindungi, menolong dua pengintai yang diutus oleh Yosua. Ya, yang kemudian memang Rahab ini meskipun dia seorang pelacur, tapi dia rupanya tertarik dan takut ya kepada Allah Israel. Nah, teman-teman boleh perhatikan pembahasan tentang Rahab ini di video yang lalu ya, di channel ini juga. Itu kita bahas cukup luas sedikit ya. Itu Rahab. Kemudian perempuan yang ketiga adalah Ruth. Ruth ini memang bukan perempuan yang nakal, perempuan ya dia perempuan yang baik. Namun yang menarik adalah dari Ruth adalah dia ini bukan perempuan Israel. Dia orang Moab, ya, menantunya Naomi, yang kemudian anak-anaknya Naomi itu meninggal, tapi Ruth tetap mengikuti Naomi pulang kampung ke Bethlehem. Dia kemudian menikah dengan Boaz dan mempunyai anak bernama Obed. Obed ini ya nanti kakeknya Daud juga begitu ya. Nah, untuk pembahasan Ruth juga teman-teman bisa perhatikan di channel ini juga. Kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu. Nah, perempuan yang keempat teman-teman yaitu Batseba. Kalau di silsilah Yesus Kristus di Matius ini ditulis hanya istri Uria begitu ya, tidak disebutkan namanya. Tapi istri Uria itu siapa ya? Batseba. Batseba itu sebenarnya korban ya, korban dari keinginan nafsu Raja Daud pada waktu itu. Ketika Uria suaminya Batseba itu perang melawan Amon. Ya, kemudian ya nggak tahu bagaimana Daud itu jatuh cinta kepada Batseba dengan akal bulusnya. Uria kemudian mati di medan perang dengan cara yang dirancang oleh Daud itu. Kemudian Batseba diambil menjadi istri ya, dan Batseba mempunyai anak, tapi anak yang pertama dari Daud itu meninggal. Baru kemudian Batseba mempunyai anak lagi dari Daud yang bernama Salomo, dan dari Salomo inilah keturunan-keturunan Daud yang lain lahir. Itu teman-teman 4 perempuan yang ada di dalam silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Menarik sekali ya, dan unik ya. Jadi coba kita perhatikan nenek moyang Yesus ini ya, tidak hanya terdiri dari orang Israel saja. Tadi ada Ruth orang Moab ya. Dan kalau kita bisa kecualikan, yaitu Ruth, 3 perempuan dari silsilah Yesus itu tidak baik-baik prosesnya kira-kira, dan latar belakangnya ya negatif. Namun mereka teman-teman 4 perempuan ini beroleh kasih karunia Tuhan, sehingga dia
ambil bagian dalam silsilah Yesus ini. Maka akhirnya ditulis oleh Matius ini. Karena kasih karunia itu pun ya ditujukan bukan hanya untuk mereka, teman-teman. Kasih karunia Tuhan hari ini juga buat kita. Keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi untuk semua bangsa. Maka yang terlibat dalam kelahiran Yesus Kristus itu bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Israel, tapi ada orang Moab, ada orang dari bangsa lain. Maka keselamatan itu bukan hanya untuk orang keturunan Yahudi, untuk semua, dengan catatan mau percaya kepada Yesus Kristus. Maka renungan ini dalam kita menghayati kelahiran Kristus, yaitu Natal, kita patut bersyukur karena kedatangan Yesus ke dunia membuat kita mendapat bagian dalam keselamatan yang kekal itu. Nah, pelajaran lain dari 4 perempuan dalam silsilah Yesus ini, kita melihat bahwa Allah begitu nyata memandang ke depan, bukan ke belakang, bukan masa lalu, tapi masa depan. Tuhan Allah tidak melihat betapa banyak dosa kita di masa lalu. Tuhan menjadikan dosa kita yang seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Seperti di Yeremia pasal 1 ayat 18. Maka teman-teman, mari hendaklah kita semua kembali kepada Allah dan menjadi orang yang bijak. Orang bijak itu menyadari bahwa dia bukan saja pewaris masa lalu, tetapi juga pembentuk masa depan. Seperti kata Herbert Spencer, ya, seorang filsuf Inggris, dia mengatakan seperti itu. Orang bijak menyadari bahwa dia bukan saja pewaris masa lalu, tetapi juga pembentuk masa depan. Nggak penting masa lalu, yang penting masa depan kita. Kemudian pelajaran penting lain dari 4 perempuan ini, teman-teman, bahwa Allah berkenan memakai orang-orang biasa. Bahkan kita lihat tadi, bukan hanya biasa, tapi kehidupannya nggak baik begitu, negatif, memiliki kehidupan yang buruk. Tuhan mau memakai orang-orang yang seperti itu. Nah, tentunya teman-teman memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki pekerjaan yang lebih baik dari 4 perempuan itu. Maka harusnya kita bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya di dunia sekitar kita. Maka saya mengajak teman-teman semua, kita minta kepada Tuhan untuk menjadikan hidup kita berkat dan jawaban bagi orang-orang di sekitar kita. Mari siapkan hati kita, hidup kita, dan relakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan. Jangan pusing dengan masa lalu. Serahkan masa lalu itu kepada Tuhan. Biar Tuhan ubah itu menjadi bejana yang mulia, menjadi alatnya yang mulia untuk memberkati, untuk membawa orang-orang mengalami Natal, menerima Natal seperti kita. Dari perempuan-perempuan itu kita mengalami Natal. Yesus Kristus lahir untuk kita. Setuju ya? Mari siapkan dan mari relakan hidup kita dijadikan alat oleh Tuhan
untuk menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Jika ada saran, silahkan ditulis dalam kolom komentar ya teman-teman. Dan jika teman-teman diberkati, bagikan renungan sederhana ini kepada saudara-saudara yang lain. Terima kasih, selamat Natal dan selamat menjadi berkat. Amin.